Hello student, Miss Leni here. Today listen, we are going to talk about hortatory exposition text. Have you heard this text before, student? Well, student, this text is kind of argumentative text. So, di dalam teks ini terdapat argumen-argumen akan suatu hal. Let's see the purpose of the text. This text used to persuade the reader or listener that something should or should not be done. Nah, jadi isi teks hortatory exposition ini untuk mempengaruhi si pembaca atau si pendengar untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. In this text, there are so many arguments about things. Nah, jadi nanti kita akan bahas beberapa argumen dan juga opinion inside the text. Okay, student? Well, student, let's see the structure of the text berikut ini ya. The first one, we have thesis. In this thesis, usually the readers on the speakers give the point of view about things that we'll discuss. Nah, jadi dia akan memberikan gambaran secara umum tentang hal yang akan dibahas. And after thesis, we have argument. In argument, is usually the readers give his or her arguments opinion to strengthen point in the thesis. Nah, gitu ya. Jadi dia memberikan contoh-contoh alasan kenapa hal itu harus dilakukan atau kenapa hal itu tidak harus dilakukan. Nah, jadi dia memberikan pendapatnya dan juga contoh-contohnya dan boleh juga memberikan data-data yang ada to support the argument or the opinion. And the last is recommendation. Di dalam rekomendasi ini, biasanya si penulis atau si pembicara akan memberikan conclusion of the text gitu ya. Jadi dia akan menyimpulkan dulu nih poin-poin yang sudah disebutkan dan terakhir memberikan saran kepada pendengar ataupun kepada pembaca teks tersebut. Nah, jadi dia lebih memberikan saran, merekomendasikan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, seperti itu ya student. Well, student, now let's see the linguistic features of the text. Nah, biasanya teks hortatory exposition ini menggunakan simple present tense. Because inside the hortatory text itu ada argument and opinion, berarti akan banyak expression yang menyatakan suatu pendapat. Opini atau argument ya. For example, in my opinion, I think. Seperti itu ya, jadi akan ada argumen-argumen ekspresi menyatakan argumen dan opini di dalamnya. Oke, student, next untuk pembahasan selanjutnya mengenai contoh hortatory exposition text akan dibahas oleh Miss Firda. Perhatikan dengan baik ya student. Hai student, gimana nih? Apakah kalian sudah mengerti materi mengenai hortatory exposition text? Pasti sudah paham lah ya. Tadi kan Miss Leni sudah menjelaskan mulai dari the meaning of hortatory exposition text, purpose-nya, structure of the text-nya, and linguistic feature of hortatory exposition text. Nah, sekarang Miss Firda akan membantu kalian untuk melihat dan mencoba menganalisis contoh hortatory exposition text. Nah, dalam contoh ini kita akan melihat social function-nya, structure of the text-nya, dan juga linguistic feature of the text. Nah, kita langsung aja lihat yuk contoh dari hortatory exposition text. Okay, let's see this example, student. Well, student, this is the example of hortatory exposition text. Nah, kita baca yuk. Judulnya adalah Social Distancing to Protect Ourselves. Nah, teks ini membahas social distancing untuk melindungi diri kita sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kita hidup di suasana pandemi COVID-19 yang melanda di hampir semua negara di dunia. Dan social distancing adalah hal yang dianjurkan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 sekaligus memutus mata rantai COVID-19. Nah, student, teks ini terdiri dari 4 paragraf. Paragraf yang pertama yang berwarna merah adalah
paragraf yang menyatakan tesis. Dan paragraf yang kedua dan yang ketiga yang berwarna biru itu adalah paragraf yang menyatakan tentang argumen atau opinion from writer. Dan paragraf yang terakhir, paragraf yang keempat yang berwarna pink adalah paragraf yang menyatakan tentang recommendation. Well, kita baca dulu yuk tesis dari teks ini. The term social distancing is familiar in our ears since it is often mentioned nowadays. Nah, katanya nih, istilah social distancing itu sudah tidak asing lagi di telinga kita karena semua orang sering menyebutnya saat ini. Semua orang pasti tahu lah ya makna dari istilah social distancing. Jadi social distancing itu adalah tindakan isolasi diri untuk mencegah dan mengendalikan virus yang melanda di seluruh dunia, contohnya seperti COVID-19 yang sekarang kita hadapi ya, student. Is social distancing really important? Yes, it is important for us to protect ourselves amid the pandemic. Si penulis bertanya nih, apakah social distancing itu penting? Dan dengan tegasnya penulis menjawab bahwa social distancing itu sangat penting bagi kita untuk melindungi diri kita di tengah pandemi. Nah, di bawah ini ada beberapa penjelasan lebih lanjut mengapa social distancing itu sangat penting. Penulis memberikan penjelasannya dalam dua paragraf, yaitu paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Penjelasan yang pertama adalah, according to CDC, social distancing is keeping a safe space between yourself and people who are not from your household. Nah, di sini si penulis mengutip perkataan dari CDC nih, student. CDC atau Center for Disease Control and Prevention adalah lembaga kesehatan masyarakat nasional Amerika Serikat yang merupakan bagian dari US Department of Health and Human Services atau Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika. Nah, CDC ini merupakan sebuah lembaga setingkat kementerian lah ya pada pemerintah federal. Nah, misi dari CDC ini adalah untuk mengendalikan dan mencegah penyakit yang menular atau pandemi seperti COVID-19 ini, student. Jadi katanya menurut CDC, social distancing adalah menjaga ruang jarak aman antara kamu dan orang-orang yang berasal dari luar rumah kamu. Maksudnya orang lain kali ya yang tidak serumen dengan kita. Well, student, kita lanjut ya. The government urges to do social distancing in the midst of pandemic to inhibit or break the change of the spread of the coronavirus. Nah, jadi katanya nih, pemerintah mengimbau kita untuk melakukan social distancing di tengah pandemi untuk menghambat atau memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Jadi, student, kalian stay at home ya selama pandemi melanda, hingga pemerintah mengizinkan kita untuk beraktivitas bebas seperti semula. Tujuannya adalah agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Many companies and schools are closed and people are working and studying at home. Jadi katanya banyak perusahaan dan sekolah tutup dan orang-orang bekerja dan belajar dari rumah. Betul sekali ya, sekarang kan hampir semua kegiatan dilakukan di rumah. Semua itu terjadi ya karena COVID-19 itu sendiri. Even involving a large number of people are also prohibited. Jadi sekarang itu acara-acara yang melibatkan banyak orang juga dilarang. Contohnya seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun, acara konser, dan lain sebagainya itu dilarang dulu ya, student, sampai kondisinya membaik. Kita lanjut ke penjelasan kedua, student, mengapa social distancing itu penting. Some might argue that as long as we wash our hands and wear masks, it is okay to go outside or even go on vacation. Jadi katanya sih beberapa orang mungkin berpendapat bahwa selama kita mencuci tangan dan memakai masker, tidak apa-apa untuk pergi keluar bahkan pergi berlibur. Padahal itu aja nggak cukup ya, student. However, social distancing can help us in combination coronavirus. Iya, jadi katanya social distancing akan lebih membantu kita dalam memerangi virus corona. Jadi cuci tangan dan memakai masker aja itu kurang cukup ya, student. Kita harus tetap melakukan social distancing. CDC also say that social distancing helps limit opportunities to come in contact
with contaminated surface and infected people outside the home. Jadi katanya nih, CDC juga mengatakan bahwa jarak sosial membantu membatasi peluang untuk melakukan kontak dengan permukaan yang terkontaminasi dan orang-orang terinfeksi di luar rumah. Jadi kalau ada orang yang terinfeksi tapi tidak ada kontak dengan kita, maka kita tidak akan terpapar virus COVID-19, student. This can remind us that social distancing is not a trivial thing which people can ignore. Nah, hal-hal yang disebutkan tadi dapat mengingatkan kita bahwa social distancing bukanlah hal yang sepele atau hal yang bisa diabaikan oleh masyarakat. Jadi intinya social distancing itu harus dipraktikkan ya student. Oke deh, kita lihat ke paragraph recommendation-nya yuk. Finally, we must always keep a distance whenever we go outside to do something urgent. Jadi intinya, kita harus selalu menjaga jarak setiap kali kita pergi keluar untuk melakukan sesuatu yang mendesak saja. Jadi kita pergi keluar rumah itu untuk sesuatu yang hal yang urgent aja, hal yang mendesak saja ya. Kalau misalnya seandainya tidak ada urusan yang penting, kalian tetap di rumah aja. Always wear mask and keep a distance with people. Jadi si penulis itu menyarankan agar kita selalu pakai masker dan jaga jarak dengan orang lain. Jadi jangan lupa pakai masker ya student kemanapun kalian pergi. We should avoid attending any event that involve many people and most importantly stay at home. Dan terakhir si penulis mengingatkan kita harus menghindari untuk menghadiri acara yang melibatkan banyak orang. Dan yang terpenting tetap berada di rumah aja ya student. Oke student, jadi itu adalah contoh dari hortatory exposition text. Nah dari titelnya social distancing to protect ourselves. Jadi kita tahu bahwa social functionnya adalah to persuade readers or listener to do social distancing to protect ourselves. Because we know that social distancing is important to avoid being exposed to the COVID-19 virus and to break the chain of spreading the 19 virus. Well, students, today we have studied material about hortatory exposition text. That start from the meaning of the hortatory exposition text, the purpose of hortatory exposition text, the structure of hortatory exposition text, language feature of hortatory exposition text, and finally you have seen and analyzed the example of hortatory exposition text. Now it's your turn to analyze the hortatory exposition text. Nah, Miss Firda kasih teksnya ya untuk kalian. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan teks ini ya. Kerjakan di buku tugasnya. And good luck student. That's all for today. Thank you for watching. Bye.